Baik, Bapak Ibu sudah pukul 5.30. Mari kita buka ya. Kang Fakih, suara saya apakah putus gitu? Putus-putus? Ya, putus-putus. Wah, ini internetnya Lagi di sedang mana? bermasalah. Kalau ini sudah belum, Kang? Lumayan. Baik. Saya tutup kameranya supaya lebih Ya. ini. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf menutup kamera karena jaringan internetnya sedang tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kang Fakih selaku pengampu tadarus subuh. Yang terhormat Ibu Nyai, Kiai, Ustadz, Ustazah, dan pimpinan pondok pesantren yang berkenan memberkahi tadarus subuh pada pagi hari ini dengan kehadirannya. Yang terhormat para hadirin dan teman-teman yang sudah berkenan hadir juga di dalam Zoom ini. Baik, tadarus pagi hari ini kita masuk tadarus ke-40 dan temanya sangat menarik begitu ya. Untuk beberapa hari ini temanya memang agak ini apa namanya di dalam perkawinan tentang hubungan atau relasi antara suami dan istri. Tema kali ini adalah hubungan seksual di surga dalam tinjauan hadis gitu. Dan pada kesempatan kali ini kita bertamu begitu dijamu oleh tuan rumah Mbak Umni Labib dari RMI Putri Banyumas, STIQ Miftahul Huda. Sebelum acara saya berikan kepada Mbak Umnia sebagai tuan rumah tadarus subuh, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Rahima Fahmina Alimat Mubadalah dan tentu saja Cak Maskur Manajemen yang memungkinkan kita semua untuk bisa bertemu setiap paginya di hari Minggu untuk mengikuti tadarus subuh. Tidak berlama-lama, saya ingin menyerahkan kendali tadarus subuh ini kepada Mbak Umnia. Mbak Umnia, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Faqihuddin Abdul Qadir, pemangku kajian rutin tadarus subuh yang mencerahkan ini, rahimakumullah. Para bunyai, para nyai, Ketua RMI Banyumas, Prof. Dr. Kiai Haji Ahmad Rokib, dan Ketua RMI Putri Banyumas, Nyai Haji Abdul Nafisa SAG MSI, Ketua STIQ Miftahul Huda, Bapak Kiai Nur Syahidin, seluruh mahasiswa dan Dema STIQ Miftahul Huda. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Fahmina, Rahima, Alimat, Ubadalah Ildi, Faruna, juga CM Manajemen, dan seluruh jamaah Zumiyat rahimakumullah. Alhamdulillah berbahagia sekali pagi ini akhirnya saya bersama RMI Putri Banyumas dan adik-adik mahasiswa STIQ Miftahul Huda bisa terberkahi menjadi tuan rumah di kajian tadarus subuh yang hari ini sudah di episode ke-40. Karena sebenarnya dulu sudah pernah teragendakan di episode kedua atau ketiga, tapi ternyata saya kabur karena menghadapi persalinan, jadi tidak ada pilihan, harus ada di meja operasi sehingga akhirnya kabur. Dan alhamdulillah akhirnya hari ini bisa bergabung dan menjadi tuan rumah tadarus subuh dengan tema yang tadi sempat disampaikan oleh Mbak Aida. Memang beberapa hari ini katanya temanya
asik gitu, mengeri-ngeri sedap nih Mbak Ida. Dan untuk tema ini beberapa juga japri dan ada bahkan yang sedikit dalam bahasa protes ya, baik di japri maupun di komen FB ya, di komen medsos dengan tema ini, karena katanya kok ngambilnya tema ini. Kemudian saya sampaikan kalau sebenarnya mengikuti proses perjalanan tadarus subuh ya tidak akan mengomentari, karena seolah-olah kok karena di komentari kenapa nggak mengambil tema perempuan untuk membangun keluarga sakinah misalnya seperti itu. Kenapa harus mengambil tema-tema ya seperti ini? Yang karena mungkin tidak mengerti perjalanan proses tadarus subuh sehingga muncul seperti itu. Tapi saya pikir ini satu tema yang menarik sekali ya, karena memang nyatanya ada di khasanah keagamaan kita. Suatu yang narasi yang tidak asing di lingkungan kita. Saya pikir dari kecil ya kita sudah mendengar tentang bidadari surga, tentang bahwa orang-orang yang masuk surga itu suatu saat nanti akan diberi pahala, diantaranya adalah bidadari surga. Bahkan tidak asing lagi kalau di kalangan jihadis-jihadis seperti itu, bidadari surga itu suatu yang promo utama ya, tema utama menjadi alat masuk bagi mereka. Saya sendiri punya pengalaman yang cukup agak sedikit menyentil, dan ini pernah saya diskusikan waktu itu dengan beberapa kawan. Ketika belum lama ayah saya wafat, tidak lama beberapa bulan itu ada yang menceritakan bermimpi bertemu dengan ayah saya, dan katanya ayah saya sedang dikelilingi bidadari surga. Seketika hati saya itu berontak gitu, karena ibu saya masih ada. Dan satu, ada perasaan tersakiti sebagai seorang anak yang terhadap ibu saya. Yang kedua, ada perasaan tidak rela, karena selama ini yang saya kenal ayah saya, dari mendikanya, dari haliyahnya itu impiannya tentang surga, bukan kerinduan tentang kenikmatan yang bersifat biologis. Jadi kenikmatan surga itu atau kerinduan terhadap Tuhan itu adalah kerinduan yang sifatnya adalah sifat spiritual mendalam tentang ketuhanan, bukan tentang kenikmatan yang bersifat biologis. Itu ternyata cukup menyayat hati. Jadi saya pikir seolah ada degradasi makna terhadap kenikmatan surga, tentang narasi dari surga. Sementara kita tahu benar bahwa surga itu beyond our imagination ya, sesuatu yang di luar imajinasi kita. Kalau hadis mengatakan la udunun ro'at, ainun ro'at wala udunun sami'at, jadi sesuatu yang tidak terbayangkan dalam imajinasi kita. Imajinasi kita yang bisa membayangkan ya sebatas kemampuan imajinasi kita yang ada di Indonesia, di dunia seperti sekarang ini. Kemudian di sisi lain, narasi bidadari surga juga ternyata dekat sekali dengan objektifikasi perempuan terhadap seksual ya. Jadi seolah-olah membayangkan bidadari surga itu adalah mengobjektifikasi perempuan sebagai objek seks, dan kemudian bahkan seolah-olah surga itu iming-imingnya adalah persoalan kenikmatan biologis. Sampai pernah sekali ada beberapa itu suatu yang sangat banyak di kalangan jihadis seperti itu. Narasinya adalah mereka akan mendapatkan 72 bidadari surga, bahkan beberapa mereka itu menjadikan ini sebagai suatu dakwah yang utama. Nah, polemik bidadari sudah yang ruwet ini jadi antara teks, kemudian ternyata punya implikasi terhadap objektifikasi perempuan, rasanya akan lebih menarik kalau kita kembalikan bagaimana sebenarnya sih teks itu bicara secara detail atau bicara secara senyatanya, karena bagaimanapun dalam konteks ibadah kita yakini perempuan sama kedudukannya dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalam pandangan syariah, bahwa perempuan adalah manusia yang mulia, yang tidak semata-mata menjadi objektifikasi teks. Baik, mari kita lebih lanjutnya langsung kita akan bersama beliau, Bapak Kiai Haji Fakihudin Abdul Qadir,
yang akan membersamai kita untuk membawa kita mencerahkan tentang bagaimana sih hubungan seks di surga dalam tinjauan hadis, supaya kita nanti tidak terbawa-bawa pikiran-pikiran yang salah, yang bukan salah, tapi pikiran-pikiran yang liar, yang sehingga kemudian menjadi suatu bola yang seperti beberapa hari ini juga sempat menjadi polemik ya, termasuk di medsos, termasuk bahkan sampai membawa satu kasus di Jawa Timur, Jawa Timur seperti itu. Monggo wekdal saya langsung serahkan mawon kepada Pak Yai untuk mencerahkan kami pagi ini. Terima kasih Mbak Nyai Umnia Ladib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Memang beberapa teman juga tidak hanya Mbak Umnia, ke saya juga banyak kolega, kok pagi-pagi bahas ini sih katanya. Jadi saya bilang ya, ini yang kita bahas bukan soal judulnya, tetapi soal bagaimana citra itu di mata kita. Bagaimana kita memahami hal itu dalam konteks kehidupan bersosial, terutama berelasi dengan perempuan. Jadi soal apakah ada atau tidak di sana, di surga maksudnya, dan seperti apa persisnya, tentu tidak ada yang tahu, karena belum ada orang yang ke sana, lo balik lagi cerita ke kita, kan belum ada. Dan hanya Allah yang tahu persis dari seluruh gambaran itu. Yang ada adalah tentang bagaimana kita merujuk kepada sumber-sumber, dalam hal ini Quran dan hadis, lalu kita cerita di sini dari rujukan itu. Nah, cerita itulah yang menurut saya menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita menceritakannya kepada orang atau kepada masyarakat? Apakah kita menceritakannya dengan cara sepertinya surga itu hanya untuk laki-laki, gitu? Seperti dibilang sama Mbak Umnya tadi, sepertinya kenikmatannya itu betul-betul hanya untuk laki-laki atau kebanyakan untuk laki-laki, lalu perempuan hanya menjadi objek seks itu. Atau kita mau meletakkan pada posisi atau pada pembahasan bahwa yang beriman itu kan laki-laki dan perempuan. Yang masuk surga juga laki-laki dan perempuan. Bagaimana kita bisa bersama-sama menjelaskan surga itu sebagai sebuah kenikmatan ya bagi laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara menjelaskannya kan ada di kita penjelasannya itu. Jadi problem inilah yang menurut saya harus kita kelola dengan baik, jangan sampai cara menjelaskan kita justru tadi mendiskriminasi atau mengobjektifikasi. Seakan-akan surga itu bukan tempat bagi perempuan, cuma bagi laki-laki saja. Nah, ini yang saya kira tantangan kita lebih ke situ, bukan soal ada nggak ya, dapat berapa ya bidadarinya, bukan itu. Itu sih ya urusan lain nanti bagi orang yang sudah ke sana dan bisa bercerita ke sini. Tapi itu kan tidak ada prakteknya ya. Jadi mari kita kembali misalnya kepada rujukan atau sumber pengetahuan bahwa isu surga itu adalah isu gaib atau hal-hal yang belum ada di depan kita, dia akan ada nanti di akhirat. Nah, karena itu rujukannya yang ada ya cuma Quran dan hadis. Nah, dalam Quran dan hadis ini problemnya adalah bagaimana kita memaknai ayat-ayat itu dan bagaimana kita memaknai hadis-hadis itu. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan bagi kita, dan saya di sini hanya memantik dulu ya, belum juga bisa memastikan 100% karena masih perlu kajian yang lebih mendalam. Setidaknya ya saya setuju dengan Mbak Nur untuk punya nalar kritis dulu. Nalar kritis artinya nalar yang membuat kita mau memahami kembali apakah betul seperti yang kita pahami sekarang ini atau justru kita punya sumber-sumber lain. Nah, saya mau melihatnya dari sisi pertama, seperti yang sering berkali-kali saya sampaikan dalam konteks mubadalah itu, bahwa pertama keimanan itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, laki-laki dan perempuan.
Lalu prakteknya juga ada laki-laki, ada perempuan yang beriman, ada juga yang tidak. Ada laki-laki yang beramal soleh, dan ada juga yang tidak, dan seterusnya. Dan disinilah kemudian kita menemukan berbagai sumber pengetahuan dan keimanan dalam Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa orang yang beriman, orang yang beramal soleh, itu nanti akan memperoleh balasan di akhirat. Nah, penjelasan itu panjang tentang itu, balasan, bentuk-bentuk balasan, dan lain-lain, yang tentu saja mendekatkan kita sebagai manusia untuk tertarik berbuat baik. Jadi imajinasi kita tentang balasan itu ya hampir semuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Agar kita tidak berbuat buruk, disebutkanlah siksaan yang begitu pedih, menyakitkan, dengan berbagai contoh-contoh yang itu disebutkan di sana. Begitupun hal yang sama dengan surga. Nah, tapi yang pertama kali penting untuk dipegang adalah bahwa laki-laki dan perempuan dipanggil untuk beriman, dipanggil untuk beramal soleh, dan dijanjikan balasan bagi laki-laki dan perempuan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini sangat eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an. Nanti dicek apakah di agama lain eksplisit seperti itu ya. Jadi eksplisit laki-laki dan perempuan yang beriman, yang beramal soleh, itu nanti akan memperoleh kehidupan yang baik, menyenangkan, dan lain sebagainya, yang ditafsiri oleh ulama di sini dan juga di akhirat nanti. Nah, itu keyakinan itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, lalu kemudian kita memperoleh penjelasan yang cukup panjang, kali lebar, kali dalam, kira-kira begitu, terkait dengan siksaan maupun nikmat-nikmat surga di sana. Jadi, dan gambaran ini ya juga karena ada di teks tidak bisa kita tolak. Hanya tinggal memaknainya bagaimana gitu. Apakah persis seperti itu atau beyond imajinasi kalau istilahnya Mbak Umnia tadi. Jadi ini kan hanya untuk mendekatkan gitu. Karena persisnya ya mungkin akan lebih besar dari itu. Nah, karena itu ya izinkan misalnya kita lihat beberapa teks ya untuk agar kita punya bayangan yang lebih utuh terkait dengan nikmat itu. Jadi misalnya ya salah satu ayat yang mungkin bisa saya rujuk, saya akan memakai mohon maaf nih belum sempat bikin PPT ya karena baru datang dari Surabaya. Loh, kok ini? Oke. Bentar. Sudah terlihat belum ini? Ya, sudah. Layar. Nah, ini salah satu ayat yang mungkin bisa kita rujuk ya. Ini surat At-Tur, surat ke-52 ayat 17. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti akan berada di dalam surga dan kenikmatan. Nanti pertanyaannya, apakah al-muttaqin ini laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja? Nah, tentu saja semua ulama bilang laki-laki dan perempuan. Nah, karena itu, ya mereka semua akan berada di surga dan akan memperoleh kenikmatan. Apa bentuk kenikmatannya? Misalnya salah satu disebutkan fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka akan bersukaria. Dan mereka itu artinya kan laki perempuan semua akan bersukaria bima atahum rabbuhum, dengan apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Allah akan menjaga mereka, melindungi mereka dari siksaan neraka. Jadi ya mereka semua yang bertakwa itu yang di surga tidak akan terkena siksa. Nah, salah satu penjelasan di surga ada apa ini? Kulu washrobu hani'an bima kuntum ta'malun. Akan makan, akan minum dengan nikmat sekali dari apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Jadi kita akan makan minum di sana. Tapi makan minumnya seperti apa? Ya tidak ada yang tahu. Apa yang dimakan tidak ada yang tahu. Nanti ada penjelasan buah-buahan. Tapi buahan seperti apa? Apakah duren ada di sana misalnya? Apakah manggis ada di sana? Ya nggak dijelaskan secara khusus beberapa buah-buahan yang ada di
Arab mungkin dijelaskan, tapi apakah semua akan ada? Nah, ini salah satu penjelasan lagi, muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin ain. Mereka akan berada pada dipan-dipan yang bersusun. Nah, dipan bersusun di gimana ya? Apakah seperti di pesantren yang susun-susun gitu? Itu gimana itu? Nah, ini kan juga kita tidak tahu persisnya seperti apa. Apakah dipannya ya seperti yang dimiliki oleh Raja Elizabeth, Ratu Elizabeth misalnya, yang penuh berlian dan lain-lain, ya juga tidak tahu persis, tapi penggambarannya ya kira-kira adalah seperti ini. Lalu ada kalimat wazawwajnahum bihurin ain, dan kami, kalau di sini artinya kami nikahkan atau kami anugerahkan kalau bahasa terjemahannya, tapi kalau bahasa lain mungkin nikahkan dengan bidadari yang bermata indah. Nah, kalau kita sudah ngomong berbidadari, nah kesannya kan lalu ini hanya untuk laki-laki. Nah, padahal tadi al-muttaqin laki dan perempuan. Nah, kecuali kita bilang memang surga hanya untuk laki-laki. Nah, dalam konteks mubadalah yang percaya dan yakin bahwa surga itu tempat bagi laki dan perempuan, maka terjemahan bidadari yang bermata indah ini bermasalah terjemahannya. Bukan ayatnya gitu loh. Lalu apa terjemahan yang lebih mubadalah? Ya, hurin ain itu artinya orang yang bermata indah atau pasangan yang bermata indah, yang berwajah ceria, yang menyenangkan. Sehingga yang dapat ya siapa saja. Karena bahasanya kan tadi di atas, fi jannatin wa na'im, akan memperoleh surga dan seluruh kenikmatan. Nah, kalau kita setuju bahwa semua akan dapat kenikmatan, maka ya siapapun akan dapat kenikmatan. Nah, agar siapapun dapat kenikmatan, maka hurin ain itu artinya harus betul-betul lafaz awalnya hur yang indah, ain yang matanya hur yang indah dan ceria, ain yang matanya indah gitu. Jangan dikasih label bidadari kalau bidadari artinya perempuan. Kira-kira begitu. Ya bisa laki, bisa perempuan, tergantung si yang masuk surganya pengennya apa gitu. Yang masuk surganya itu. Jadi kita jangan melihat orang yang mendampinginya seperti apa, tapi yang harus kita lihat adalah orang yang masuk surganya akan dapat apapun yang dia inginkan. Dari mana kita tahu? Ya nanti kita lihat nih. Di antaranya adalah di sini yang kita lihat bersama. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini mungkin nggak perlu dijelaskan panjang, kemarin juga sudah yang bertanya, tapi ayatnya lebih kepada wamdadnahum bifaqihatin walahmin mimma yashtahun misalnya. Bahwa di sana akan ada gelas-gelas. Nah, biasanya gelas itu untuk yang minuman khamr atau alkohol yang itu, yang tadinya haram sekarang itu akan halal semua di sana. Walahmin dan daging-daging, makan daging. Nah, ini untuk orang yang vegetarian itu bagaimana tuh? Ya fakihatin gitu. Yang pengennya daging ya adalah mimma yashtahun, intinya adalah apa yang mereka inginkan. Lalu mereka akan bersukaria, akan saling tos-tosan dengan gelas gitu. Dan seterusnya, wa yatufu alaihim ghilmanun, akan ada orang-orang yang terus melayani pemuda-pemuda atau anak-anak muda dan lain-lain. Ini cerita seperti ini akan panjang dan banyak sekali. Nah, tapi intinya adalah tentang innal muttaqina misalnya ya fi jannatin wa na'im. Nah, yang ayat lain misalnya adalah terkait dengan surat An-Nahl ayat 31 ya. An-Nahl itu surat yang ke-16. Mari kita lihat surat yang ke-16. Ayat 31. Ini disebutkan bahwa orang yang beriman, tentu saja kalau kita setuju yang beriman itu laki dan perempuan, orang yang berbuat baik,
itu akan memperoleh balasan kebaikan di akhirat. Nah, salah satu gambaran dari kebaikan di akhirat adalah jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Lahum fiha ma yasha'un. Nah, ini kalau yang tadi kan fi jannati wa na'im. Dalam surga-surga dan berbagai kenikmatan atau semua kenikmatan. Nah, di sini sebutkan surga-surga itu adalah tempat di mana ada air sungai yang mengalir atau ada sungai-sungai yang mengalir, lahum fiha ma yashtahun. Lahum fiha ma yashaun. Di dalam surga itu mereka mendapatkan segala yang mereka inginkan. Ma yashaun, segala yang mereka inginkan. Nah, kalau segala itu kan artinya tadi beyond imagination, istilahnya Mbak Umnia tadi. Jadi semua yang dia inginkan dia dapat. Nah, karena semua, maka penjelasan itu ya hanya untuk mendekatkan gitu. Penjelasan yang tentang tadi gelas-gelas, tentang daging, tentang buah, tentang bidadari, tentang bidadara, tentang itu hanya untuk mendekatkan pada orang-orang yang pengennya itu, pengennya makan, pengennya minum, pengennya ditemani, pengennya dilayani. Nah, tapi kan ada orang yang mungkin pengennya bukan itu. Ya dapat nggak dapat, karena istilah yang lebih besarnya adalah ma yashaun. Apapun yang mereka inginkan, mereka maui akan didapatkan di surga. Nah, apa yang mereka mau? Nah, ini kan kalau apa yang mereka mau itu kan yang paling mudah dijelaskan adalah dengan apa yang kita mau sekarang. Orang sekarang kan pengennya bahagia, pengennya dapat makan, dapat minum, pakaian bagus. Nah, kalau sekarang mungkin bisa selfie-selfie. Saya nggak tahu di surga ada selfie nggak tuh. Sekarang orang pengen semua selfie, pengen foto di mana-mana. Hampir sekarang itu makan itu yang penting bukan makannya, tapi fotonya. Pengajian yang penting bukan ngajinya, tapi fotonya. Sekarang itu rukun pertama semua kegiatan itu foto. Bahkan haji umroh tuh foto dulu yang pertama. Kira-kira ada nggak tuh selfie di surga nanti itu? Nah, kalau selfie adalah kenikmatan puncak, mungkin bahasa lain pamer kan berarti. Atau kalau kita setuju, ya ada. Kenapa kita bilang tidak ada gitu? Bisa jadi kita akan punya HP medsos yang tingkat tinggi nanti, medsos tingkat tinggi, karena bahasa Qur'annya ma yashaun, ya terserah gitu loh. Nggak usah dibatasi. Terserah apapun ada. Nah, karena nggak usah dibatasi, maka problemnya ada di kita ketika menjelaskan sepertinya surga itu hanya ada untuk nikmatnya laki-laki. Itu problem kita, bukan problem Quran maupun hadis gitu kira-kira. Apalagi ya kita juga menemukan misalnya bahwa semua hafal ya, saya mungkin nggak perlu mencarikannya ayat karena itu ada di juz amma yang menyebutkan bahwa di surga itu kita akan bisa menikmati karena bisa melihat Allah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi kita semua di surga itu wajah kita akan ceria, terpancar penuh dengan cahaya. Cuma membayangkan wajah bercahaya itu gimana? Apakah wajah kita jadi kayak sorot lampu gitu loh? Jadi kayak senter, atau seperti apa bercahaya itu kan? Cahaya itu kan macam-macam gradasinya, mulai dari yang sederhana sampai yang sangat menyilaukan bahkan mematikan. Nah, ini kan tapi kan Quran ingin menggambarkan bahwa kita di sana wajah kita itu menyenangkan, wajah kita itu penuh dengan cahaya yang membahagiakan, bahkan membuat kita bisa bertemu dan melihat Allah. Ila rabbiha nadhirah. Yang di sini tidak ada. Nah, ini juga puncak kenikmatan, atau ini juga kenikmatan gitu. Sehingga orang-orang yang di dunia ini mungkin sudah bosan dengan makan dan minum, sudah bahagianya bukan di situ, bukan karena banyak saja, tapi memang pencapaian kenikmatannya bukan itu. Kebahagiaannya bukan itu. Jadi jangan membayangkan semua orang itu bahagianya hanya makan, hanya minum. Banyak orang justru sakit karena makan minum. Gitu loh. Banyak orang justru sakit karena dia
menikmati sesuatu yang dianggap oleh orang lain nikmat. Sekarang tuh kenikmatannya justru yang bersifat mental, spiritual, misalnya apa? Melayani orang, melihat orang lain bahagia, dan lain sebagainya. Dan kalau itu yang diinginkan oleh seseorang ketika di surga, ya harusnya tidak dibatasi. Ma yasha'un atau ma yashtahun. Kalau di ayat yang tadi ya, ma yasha'una, ma yashtahuna. Nah, salah satu yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah bahwa kita akan bertemu dan melihat Allah. Nah, bisa jadi ini justru yang puncak, seperti yang digambarkan oleh beberapa ulama sufi. Jadi banyak ulama sufi merasa tidak penting apakah makan, apakah minum, apakah bukan berarti menolak tidak mau penjelasan Quran, bukan, tetapi nikmat ini ada gradasinya, dan gradasi yang paling tinggi adalah justru bertemu dan melihat Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad dan lain sebagainya ya. Jadi karena itu ya menjelaskannya bukan hal yang remeh-temeh soal bidadari itu, tapi soal bagaimana kita di sana akan bahagia sebahagia-bahagianya. Nah, nah termasuk dengan melihat dan siapakah yang memperoleh itu? Ya semua yang berbuat baik, semua yang beriman, semua yang telah beramal soleh seperti janji oleh Al-Qur'an, laki-laki maupun perempuan. Nah, kita juga memperoleh penjelasan misalnya ya dalam Al-Qur'an bahwa penjelasan surga yang ada itu di ayat Ar-Ra'd 35 dan surat Muhammad 15. Kita lihat yang Ar-Ra'd ya, halaman 13. Ar-Ra'd ayat ke-35. Nah, kalau setuju tentu saja ya dengan tafsir yang sering juga disampaikan, dikembangkan oleh Mbak Nyai Nur Rofiah nih. Masalul jannatil lati wa'idal muttaquna tajri min tahtihal anhar. Ukulaha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirina annar. Jadi perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi mengalirnya sungai itu perumpamaan gitu. Perumpamaan itu artinya kan penggambaran yang hakikatnya bisa jadi bukan itu atau lebih dari itu. Gitu loh. Mungkin bukan itu atau bisa lebih dari itu karena bahasa Qur'annya perumpamaan. Jadi surga-surga yang dijelaskan di berbagai ayat itu apakah dia hanya perumpamaan gitu loh pertanyaannya. Atau betul-betul hakikat. Nah, ini kan hakikat atau perumpamaan tentu saja kita harus ke sana. Sementara kita belum ada yang ke sana. Nah, kita hanya membaca Al-Qur'an dan hadis. Nah, karena membaca Quran dan hadis tadi ada banyak nikmat, ada banyak makanan, ada banyak minuman, ada banyak dipan-dipan bersusun, ada banyak orang-orang yang indah mata dan lain sebagainya. Dan penjelasan ini juga masih berupa perumpamaan. Masalul jannatil lati wa'idal muttaquna masih berupa perumpamaan. Karena perumpamaan maka bisa jadi yang hakikat lebih dari itu. Karena bahasa Qur'annya ma yasha'un, ma yashtahun. Nah, karena dia perumpamaan, maka mari kita bikin penjelasannya perumpamaan yang betul-betul membuat semua orang itu merasa akan memperoleh apa yang dia inginkannya. Apapun itu, kalau menurut saya begitu, apapun itu, jadi jangan dibatasi seakan-akan penjelasannya itu hanya untuk laki-laki. Nah, istilah bidadari menurut saya itu menjebak kita sepertinya lalu Quran atau hadis hanya menjelaskan atau hanya memberikan nikmat menurut kita kepada laki-laki, bukan kepada siapapun yang akan masuk surga termasuk perempuan. Itu problem itulah yang penting untuk dibahas atau dikelola ketika kita nanti membaca semua Quran dan semua hadis. Nah, kalau kita setuju dengan premis-premis yang saya bilang tadi, premis pertama bahwa Islam untuk laki dan perempuan,
Islam menjanjikan kebaikan bagi laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh. Islam menjanjikan surga, kenikmatan yang tiada tara, yang apapun dia inginkan akan dapat di sana, baik hal-hal yang bersifat fisik, material, mental, spiritual, dijelaskan semua dalam Al-Quran, ada semua, dan penjelasan ini adalah baru perumpamaan. Artinya bisa lebih dari itu untuk memperoleh kenikmatan di sana. Karena perumpamaan, maka ya mari kita memberikan perumpamaan yang memungkinkan dalam menjelaskan ayat itu bahwa semua orang yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh, itu akan memperoleh yang terbaik di sana. Nah, termasuk kalau orang merasa penting bahwa di sana dia pengen dapat kenikmatan seksual. Nah, karena kenikmatan seksual kan hanya salah satu saja. Nah, kalau orang merasa saya tidak menikmati seks, tidak ingin menikmati seks di surga, boleh nggak? Ya, boleh saja. Kenapa dia tidak boleh? Dia nggak pengen kok. Masa dipaksa-paksa? Kalau dipaksa nggak menikmati lagi. Itu pemaksaan seks itu tidak menikmati. Kalau tidak menikmati ya bukan surga. Nah, karena itu ya kita nggak usah membatasi. Jadi jangan sampai semua orang merasa harus dapat bidadari semua. Orang malah pusing dengan bidadari banyak itu kan pusing sekali. Ngapain gitu? Jadi awal 70 kan gimana mau diapain gitu loh. Kan ada juga. Kalau ada orang berpikir begitu ya Anda nggak usah batasin. Kamu kok dikasih sama Tuhan nggak mau katanya. Ini bukan soal dikasih atau tidak, tapi soal apa yang seseorang mengimajinasikan sesuatu itu di surga. Gitu. Ma yasyaun, ma yashtahun, imajinasi yang dari seluruh kenikmatan dan kebaikan yang akan ada di surga. Nah, itu kira-kira gambaran atau premis-premis itu yang menurut saya lalu kemudian ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita harus berhenti pada berhenti pada batasan bahwa surga itu balasan kenikmatan apapun untuk semua orang yang beriman dan beramal soleh. Karena itu jangan sampai lo menjelaskannya hanya kepada atau hanya nikmat-nikmat yang akan dirasakan oleh laki-laki lalu seperti mendomestifikasi dan merendahkan atau tidak memberikan kenikmatan kepada perempuan atau untuk perempuan. Ketika perempuan pengen kenikmatan yang berbeda atau yang tidak diimajinasikan oleh laki-laki. Nah, termasuk kenikmatan seksual, termasuk seksual terserah gitu loh mau seperti apa karena prakteknya adalah itu soal seseorang akan memperoleh kebaikan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Jadi pada titik itulah kemudian makna mubadalah itu masuk nanti kepada sumber-sumber pengetahuan dan keimanan yang menjelaskan secara sepertinya hanya untuk laki-laki. Nah, karena itu ketika nanti ketemu penjelasan ulama atau penjelasan tafsir atau penjelasan hadis nanti saya akan sedikit membacakan misalnya ya dalam kitab Sifatul Jannah. Kelihatan nggak kitab ini nih? Remang-remang. Remang-remang. Ntar di itu dulu namanya. Ya, di stop sharing dulu, lalu ininya. Gimana cara biar virtual background. Oke. Nah, ini kitabnya Sifatul Jannah. Salah satu aja ya. Ada banyak sekali kitab Sifatul Jannah wa ma'ada li ahliha minan na'im. Tentang sifat surga dan apa yang dijanjikan atau disiapkan oleh Allah untuk penduduknya dari kenikmatan-kenikmatan. Nah, ini salah satu buku atau kitab yang menghimpun berbagai tradisi. Tradisi itu diantaranya hadis-hadis dan pernyataan-pernyataan ulama. Yang kalau kita lihat penulisnya sendiri bilang lemah, bilang hadisnya dhaif. Mau bilang begitu hadisnya dhaif loh, hadisnya lemah loh, hadisnya maudhu loh, hadisnya hasan loh.
Tapi kadang-kadang kita nggak peduli karena sudah ada kitabnya, lalu kita rujuk, lalu kita ceramahkan, ada hadis tentang, ada, padahal penulisnya sudah bilang lemah gitu loh. Nah ini kan problem kita sesungguhnya. Nah artinya kalaupun kita mau merujuk, mengambil kepada hadis itu yang sudah dibilang oleh penulisnya sebagai lemah, harusnya ya jangan ngoyo seakan-akan hanya itu nikmat surga itu. Karena penulis ini bilang hadis pertama yang dia sebutkan itu yang tadi disebut sama Mbak Umnia itu. Jadi hadis yang paling utama yang jami'un likulli ni'amil jannah itu hadis yang fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Dan hadis itu hasan, dia bilang. Ini hadis yang jami' sudah untuk tadi maya sya'un tadi. Apa artinya? Bahwa fiha di dalam surga itu mala ainun ra'at, akan menemukan sesuatu yang tidak pernah ditemukan oleh mata melihat. Jadi kita akan melihat keindahan yang tidak pernah ditemukan di sini. Jadi kalau ada gambaran gunung-gunung, ya bukan gunung Kelut, bukan itu gitu, lebih dari itu karena kita nggak pernah dilihat oleh manusia. Jadi bukan Jabal Rohmah misalnya yang kering kerontang, ya bukan itu juga. Nah, apa ya imajinasi yang lebih dari itu? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at, dan nggak pernah didengar oleh telinga tentang kenikmatan itu. Jadi kenikmatan yang sangat puncak yang nggak pernah dialami, dipikirkan, dilihat, diimajinasikan oleh manusia sekarang akan didapatkan nanti di surga. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terlintas. Nah ini orang kan melintasnya bidadari yang diingatkan mungkin artis-artis misalnya, atau orang-orang yang di medsos, orang-orang yang yang muncul di Facebook atau di Instagram, padahal menggunakan HP-HP yang kata teman-teman HP yang munafik katanya, HP-HP yang justru membuat wajah kita cantik dan ganteng semua, padahal prakteknya ya biasa seperti hal. Nah ini kan imajinasi lagi-lagi kan. Jadi HP-HP kita telah menciptakan surga-surga melalui imajinasi gambar foto yang berlebihan, yang super munafik tadi. Jadi nah surga lebih dari itu. Lebih dari imajinasi yang ada, bahkan yang mungkin sudah dibikin oleh film-film misalnya, dan lain-lain yang itu lebih dari itu karena tidak pernah terlintas. Nah, hadis ini hadis ini menjadi penjelasan utama dari semua hadis yang lain. Nah, dilalanya memang lalu di sini ada bab tentang aktivitas seksual. Judulnya adalah bab Jima'u Ahlil Jannah. Nah, itu di situ. Tentang aktivitas seksual penduduk surga. Nah, ini hadis ini disebutkan oleh penulisnya dhaif. Nanti saya akan bacakan beberapa ya. Tapi lalu kemudian inilah yang digadang-gadang dalam penjelasan. Jadi mari kita baca satu. Ini dari semuanya memang penjelasan ini hanya untuk laki-laki, atau setidaknya nikmat seks dalam gambaran laki-laki. Misalnya, saya nggak tahu apakah semua laki-laki ya. Gambaran pertama adalah bahwa hadis pertamanya ya tentang bab jima'u ahil jannah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayamussu ahlul jannati nisa'ahum. Apakah penduduk surga itu akan bisa berhubungan intim dengan istri mereka? Nah, ini kan pertanyaan. Rasul ditanya, tapi hadis ini dhaif katanya. Rasul ditanya, ya Rasul, ada aktivitas seksual nggak di sana? Laki-laki dengan istrinya. Nah, dari pertanyaan kan jelas. Yang bertanya laki-laki dan tentang aktivitas laki-laki untuk memperoleh seks di surga yang ditanyakan. Nah, kan tidak ada pertanyaan untuk perempuan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dalam konteks mubadalah, bagaimana kalau perempuan yang bertanya? Atau apa makna yang bisa kita ambil dari hadis itu ketika kita berikan kepada perempuan? Karena yang bertanya sekarang adalah laki-laki.
Naam, kata Rasulullah, ya, akan ada hubungan seks itu. Bidzakarin la yamallu, dengan penis yang tidak pernah lembek. Ini gimana? Atau apakah betul laki-laki pengen 24 jam pengen tegang? Terus saya nggak tahu. Itu kayaknya nggak nikmat malah kalau nggak pernah orgasme kan misalnya. Wa farjin la yakhfa. Yakhfa itu artinya di sini apa ya? La yakhfa. Oh, nggak ada penjelasannya. Oh, yumsaku anhu ba'dna. Apa namanya? Dan vagina yang tidak pernah kendor. Nah, ini kan yang dibayangkan kan laki-laki yang pengen mungkin kan, atau laki-laki yang pengen seperti itu, yang tidak pernah kendor. Nah, kalau sampai nggak kendor terjadi vagasmus ya, yang betul-betul ngikat lalu malah nggak bisa kembali, itu kan bahaya padahal itu kan. Itu bahaya itu, dan itu penyakit malah kan. Wasyahwatin latang koti, dan syahwat yang tidak pernah pudar sama sekali. Jadi syahwatnya 24 jam. Nah, kalau orang punya syahwat 24 jam, nikmat apa enggak? Saya nggak tahu bayangkannya. Jadi syahwat kita 24 jam. Satu hari, 7 hari seminggu, dan 31 hari sebulan, 12 bulan 1 tahun. Terus syahwat, terus itu gimana tuh nikmat itu? Gila saya nggak tahu kayaknya. ya. Nah, padahal nikmat itu akan nikmat kalau selesai. Kalau nggak selesai, ya nggak nikmat justru. Nah, itu tapi kan intinya adalah Rasul kalau kita mau ngambil ya, bukan soal zakarnya seperti apa, vaginanya seperti apa, dan syahwatnya seperti apa. Karena itu tidak tahu kita persisnya. Tapi soal bahwa kita akan memperoleh kenikmatan di sana. Kalau Anda pengennya kenikmatan seks, ya ada di sana. Kenapa harus kita halang-halangi gitu loh. Jadi kalau orang pengennya bidadari, ada nggak? Ya ada, silahkan. Dia pengen kok, biarin aja mau pengen. Tapi juga kalau nggak pengen, ya jangan dihalang-halangi. Kalau pengennya yang lain, ya jangan. Kalau pengennya bidadara, misalnya, yang semua yang haram jadi halal kan katanya. Nah, cara menjelaskan yang membuat hanya untuk laki-laki lah yang bermasalah. Nah, sehingga kalaupun hadis ini bisa mau diterima, maka menurut saya penjelasannya bukan aktivitas seks yang 24 jam itu. Tetapi siapapun laki-laki dan perempuan yang pengen aktivitas seks di surga ada enggak? Ya monggo ada. Bagaimana penggambarnya? Terserah dia. Dia maunya apa? Mau seperti mau sama laki-laki, mau sama perempuan, mau 1, mau 2, mau 3, mau bahagia justru tanpa seks ya monggo gitu. Ini kan karena ditanya saja Nabi itu. Hadis yang kedua juga sama ditanya, hal yujami'u ahlul jannah, apakah penduduk surga akan berhubungan intim. Nah, sama jawabannya mirip-mirip. Nah, ini hadis yang lain juga. Anufdi ila nisa'ina fil jannah. Apakah kita akan berhubungan intim dengan perempuan ketika di surga? Nah, katanya disebutkan di sini innar rajula, laki-laki, minhum fil ghadatil wahidah ila mi'atin adro. Laki-laki 1 di pagi hari saja, itu di pagi hari saja, sekali pagi hari itu akan berhubungan intim dengan 100 perawan. Itu gimana tuh? Penisnya cuma 1 dengan 100 dalam 1 pagi. Saya nggak tahu gimana membayangkannya. Tapi ini kan tadi wa masalul jannah kalau mau diterima. Tapi disebutkan sama penulisnya juga bahwa hadis ini dhaif. Perawi-perawinya dhaif dan lain-lain. Ya, monggo mau diterima. Kalau diterima ya jangan hanya kalau tidak ya sudahlah, kita kembali ke ayat ma yasyaun. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pokoknya semua akan dapat kebaikan. Kebaikan apa ya? Kebaikan apapun. Anda pengennya apa? Itu pertanyaan bukan Anda akan dapat bidadari. Anda pengennya apa? Ada di sana. Nah, itu lebih memberikan imajinasi yang lebih dibanding hanya bilang bidadari gitu. Dan hadis-hadis yang lain juga tidak jauh berbeda terkait dengan penjelasan bahwa di sana akan banyak orang-orang yang tidak pernah tua, tidak pernah keriput, tidak pernah, dan lain-lain. Penjelasannya itu saya kira terkait dengan hubungan intim itu syahwatnya tidak pernah habis. Nah, ada kata-kata juga laki-laki akan tingginya itu 70
mil. Ya Allah, 70 mil gimana tuh? Tingginya 70 mil. 1 mil itu kan 600 meter kalau tidak salah ya. 1 mil berapa Mbak Umnia? Jadi kita kan tingginya tinggi banget tuh. Kenapa tinggi itu? Ternyata disebutkan di sini agar supaya semua tubuhnya bisa dinikmati. Masya Allah. Akan menikmati tubuh perempuan yang semuanya bisa dinikmati selama 70 tahun pun tidak akan habis. Wa inna syahwatahu tajri fi jasadiha sab'una aman tajidu al-ladzah. Syahwat laki-laki itu akan terpuaskan oleh seluruh jasad perempuan yang tingginya 30 mil itu, sab'una aman, 70 tahun tidak habis. Ini kan berarti mikir kenikmatan cuma kenikmatan tubuh yang asumsinya itu karena tidak cukup tangan yang cuma berapa meter tangan kita ini. Tangan kita itu cuma 60 cm, itu nggak cukup kalau dicium, maka tangannya menjadi 30 meter jumlahnya biar panjang 70 tahun nggak cukup diciumin. Itu gimana tuh penjelasan begitu itu. Nah, tapi kan intinya adalah syahwatahu tajri fi jasadiha sab'una aman tajidul ladzah. Jadi 70 tahun pun dia akan terus menikmati tidak habis. Dari tubuh yang satu itu. Ini baru tubuh satu. Bagaimana kalau 100 bidadari itu gimana tuh? Nah, ini kan saya setuju dengan kata-kata Quran wa masalul jannah. Ya ini kan perumpamaan bahwa kita akan memperoleh nikmat yang banyak dan lain-lain. Disebutkan juga bahwa perempuannya itu tidak hamil, tidak menstruasi dan lain-lain ya saya kira ya. Terus perawan dan macam-macam penjelasan itu, tapi intinya adalah hadis-hadis itu nanti banyak dilihat lagi, silahkan di kitab itu bisa di-download juga. Intinya kalau kita mau mengambil maka ambillah dengan tafsir di atas yang saya sebutkan tadi. Tafsirnya adalah satu, Islam itu memanggil laki dan perempuan. Iman itu laki dan perempuan. Surga itu laki dan perempuan. Kenikmatan itu untuk laki dan perempuan. Kenikmatannya apa? Ya mayasya'un, mayashtahun. Tetapi ada penjelasan tentang satu, kita bisa melihat Tuhan, kita bisa menikmati berada dengan Tuhan, berada dengan Nabi, berada dengan ulama, soleh, menjadi an-nafsul mutmainnah gitu. Tapi juga ada penjelasan-penjelasan yang sifatnya fisik. Dan fisik itu ya makan, minum, bahkan ditanya ada nggak seks, ada. Nah, tapi penjelasan-penjelasan ini dikunci atau dibilang oleh Al-Quran masalul jannah. Jadi ya perumpamaan yang paling mungkin bagi orang yang ingin berimajinasi tentang keindahan kenikmatan di surga. Jadi prakteknya, hakikatnya bisa lebih dari itu, cuma persisnya seperti apa tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang pernah ke sana lalu balik ke sini menceritakan ke kita. Itu pun ya sesuai dengan, kalaupun ada, sesuai dengan penggambaran kita. Nah, karena itu mari kita menggambarkan surganya yang kira-kira tidak diskriminatif, yang kira-kira justru ya mengajak semua orang untuk berelasi dengan baik. Jangan mudah mengatakan kamu nanti tidak jadi istriku di surga misalnya. Kamu nanti sekarang akan berubah jadi 70 bidadari. Saya yang tidak mau sama kamu, saya mau sama bidadari dan lain-lain. Ini kan penjelasan-penjelasan yang justru memperburuk relasi kita, memperburuk citra diri kita di sini, memperburuk cara pandang kita terhadap perempuan. Jadi bagaimana kita bisa, ketika bagaimana itu pertanyaan. Artinya pertanyaan itu mari kita kelola kembali pemahaman kita. Silahkan yang mendeskripsi atau tesis atau disertasi atau kajian, kita kelola kembali pemahaman kita terkait dengan hurun ain, azwajun mutahharah, nikmat-nikmat surga, apapun bentuknya, dalam kerangka agar kita semua, laki-laki dan perempuan, adalah orang-orang pribadi-pribadi yang rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Rahmatan lil alamin, kita di sini menjadi anugerah bagi semesta. Jangan menjadi orang yang menjadi musibah bagi perempuan, menyakiti perempuan, mendiskriminasi dengan alasan surganya begitu. Padahal surga itu harusnya tadi mayasya'un. Penjelasan kita justru membuat istri atau perempuan malah sakit hati. Itu karena
Ya sudah, kamu terserah, saya sih pokoknya nanti di surga nggak sama kamu. Gitu. Itu kan tujuannya untuk mendiskreditkan, menyalahkan. Dia nggak pernah dikoreksi bahwa perempuan juga bisa tidak sama kita. Kalau dia tidak mau sama kita, kenapa harus sama kita gitu? Jangan sampai penjelasannya itu perempuan di sini nikmatnya dengan melayani, nanti di surga juga katanya menikmatnya ketika bertemu suami dan melayani lagi. Ini kan penjelasan kita yang menjelaskannya. Nah, penjelasan kita itulah yang bisa jadi bermasalah, sehingga citra diri perempuan menjadi kelas nomor 2 dalam struktur pemahaman kita terhadap Islam. Tidak penting, harus taat selamanya, gitu. Harus mengikuti selamanya. Ini kan penjelasan. Nah, tapi kalau kita setuju bahwa laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk, sama-sama hamba Allah, sama-sama manusia yang mulia, maka mari kita saling memuliakan satu sama lain. Jadi penjelasannya hati-hati jangan sampai tidak memuliakan atau berakibat orang melecehkan dan tidak memuliakan. Nah, ini kan kita yang pegang. Mari kita sadari ketika menjelaskannya gimana. Nah, kalau menjelaskannya justru digunakan untuk melecehkan dan merendahkan, itu persoalannya di kita, bukan di Quran maupun hadis. Nah, kalau kita setuju bahwa kita diminta untuk menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin, maka mari penjelasannya yang betul-betul membuat kita semua menjadi anugerah, menjadi rahmah, menjadi baik, menjadi maslahat, dan akhlakul karimah satu sama lain. Jadi rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Akhlakul karimah di mana-mana adalah soal relasi. Jadi jaga mulut kita, jaga ceramah kita soal surga, jangan sampai membuat orang lalu percaya bahwa di surga itu adalah untuk laki-laki misalnya. Kenikmatan penuh bagi laki-laki saja, dan perempuan lagi-lagi ditarik lagi untuk menjadi pelayan laki-laki, sementara perempuan nggak ada yang melayani mereka, nggak ada yang memenuhi kebaikan, keinginan, kebutuhan, dan lain-lain mereka. Jadi nikmatnya perempuan itu melayani, nikmatnya perempuan itu mengasihi, sebagaimana matahari sang surya yang tidak pernah berhenti menyinari dan tak harap kembali. Nah, ini kan penjelasan kita gitu. Nah, ini penjelasan inilah yang menurut saya perlu dikembalikan, melihat perempuan dan laki-laki sebagai manusia yang juga butuh citra diri yang baik, butuh pelayanan yang baik, saling melayani, dan juga butuh kenikmatan, butuh kebahagiaan, butuh apresiasi, dan lain sebagainya, sebagaimana manusia yang punya fisik, punya akal budi, punya nafsu tentu saja, punya relasi sosial, yang ini sisi-sisi dalam kehidupan manusia tentu beragam dan kompleks, tidak bisa hanya didekati dengan satu cara pandang saja yang biasanya adalah cara pandang laki-laki. Jadi marilah kita beragama dan menafsirkan serta memahami seluruh sumber pengetahuan kita yang membuat kita betul-betul menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Rahmat, kasih sayang, dan anugerah, tidak musibah kepada diri dan orang lain. Jadi kalau Anda sudah merasa rendah diri, siapa saya, gitu, apa wajah saya, hidung saya tidak mancung, dan lain-lain, itu artinya kita sudah tidak menjadi anugerah bagi diri. Kita lebih banyak menjadi musibah bagi diri. Sehingga akhirnya kita frustasi, kita stres, kita punya penyakit, lalu kita beberapa mungkin akan bunuh diri misalnya. Itu berarti kita tidak menjadi anugerah. Begitupun kepada orang lain tentu saja, kepada pasangan, kepada istri dan suami, anak-anak, dan seterusnya, kepada masyarakat, semesta, dan lain sebagainya. Begitupun kita juga diminta berakhlakul karimah. Akhlakul karimah selalu terkait dengan kebaikan. Kata Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama penting tabi'in,
abad ke-2 Hijriah dalam Sunan At-Tirmidzi mengatakan akhlakul karimah adalah bastul wajhi. Misalnya, saya sering mengungkapkan ini. Wa badlul ma'rufi wa kaful adza. Berwajah ceria. Kepada siapa? Ya tadi kepada diri, kepada orang lain, mulai dari pasangan, lalu anak, lalu kepada banyak masyarakat dan seterusnya dan semesta. Bastul wajhi. Mari kita ceria, mari kita bikin nyaman, termasuk diri gitu, bikin nyaman. Lalu kemudian badlul ma'ruf, memberi kebaikan, lalu kaful adza, menghindar, menolak, tidak melakukan kekerasan atau keburukan. Nah, inilah kira-kira jantung dari Islam itu yang dalam usul fikih, dalam fikih disebut sebagai maqasid syariah. Masoleh, jalbul masoleh, wadarul mafasid. Nah, karena itu ya penjelasan kita tentang aktivitas seksual itu jangan hanya gitu, atau malah ini hanya untuk laki-laki, atau malah mendiskreditkan perempuan. Begitu terlihat seperti mendiskreditkan, lebih baik diam. Lebih baik kita nggak usah menjelaskan, lebih baik langsung aja wallahu a'lam, daripada penjelasan. Kadang-kadang kita kan tahu satu hadis langsung ceramahnya 2 jam, 1 jam, atau minimal 7 menit, kita yang menjelaskan. Lalu dalam penjelasan itu membuat perempuan sakit. Nah, ini kita yang salah. Ketika membuat perempuan yang sakit itu kita yang salah, bukan hadis. Jadi wabasyir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Seharusnya kalau kita mendengar hadis, mendengar ayat, mendengar tafsir, maka ambil dan jelaskan yang terbaik. Apakah yang terbaik itu? Yang membuat orang dekat hubungannya kepada Allah dan membuat orang tadi menjadi rahmah, anugerah, dan akhlakul karimah. Nah, ini yattabi'una ahsanah itu. Kalau kita merujuk kepada penjelasan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ya. Jadi, dan itu apa saja, penjelasan apa saja, termasuk penjelasan tentang ilmu pengetahuan, termasuk penjelasan tentang berita. Kita mendengar berita, lalu bagaimana kita memasang status? Yang kita masang status. Kita melihat berita, kita melihat fakta, kita melihat tafsir, kita melihat cerita tentang surga, lalu kita kan pasang status. Nah, ketika kita pasang status itu, itulah tanggung jawab kita. Yang kata Ibnu Arabi, semua makna selama itu bisa dirujuk kepada bahasa dan sah secara metodologi, bisa jadi benar. Tetapi ketika Anda ambil salah satu, lalu Anda jelaskan, maka disitulah tanggung jawab kita. Yang kamu ambil, yang kamu jelaskan itu, apakah menghadirkan rahmah dan akhlakul karimah, atau sebaiknya menghadirkan musibah dan akhlakul zamimah, antar relasi antar orang. Kalau itu terjadi, maka itu adalah tanggung jawab kita. Jadi nggak bisa mengatakan, kata Tuhannya, ini Allah yang bilang. Nggak bisa. Karena Allah yang bilang itu, Anda yang menjelaskan. Ini kata hadisnya, nggak bisa. Karena ketika Anda bilang ini hadisnya, Anda yang menjelaskan. Anda yang bikin tafsir yang hadis tadi cuma 1 penggal menjadi 7 menit kuliah. Seperti saya sekarang ini. 1,5 jam, ayatnya kan cuma beberapa, hadis cuma beberapa. Maka tanggung jawab saya, apakah ceramah saya, penjelasan saya, mengajak orang untuk betul-betul ayo memandang laki-laki dan perempuan sebagai pribadi-pribadi yang sama-sama dituntut dan diminta untuk rahmah, akhlakul karimah, sehingga besok kita semua akan memasuki Jannatun Naim sebagai jiwa-jiwa yang tenang, yang diridhoi oleh Allah dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu Mbak Umnia. Jadi mudah-mudahan orang yang protes bisa lebih memahami ya kenapa judul ini muncul ya. Terima kasih. Rupanya penyampaian tadi yang disampaikan oleh beliau Kang Fakih banyak memberikan gambaran yang signifikan nih bagi kita, bagaimana untuk lebih adil dalam memaknai surga. Ternyata surga itu kalau tidak
dari pikiran, kemudian memunculkan pemaknaan surga yang menjadi tidak adil gender, sehingga tadi muncul misalnya tafsir-tafsir atau hadis-hadis yang seolah-olah misogini menempatkan surga hanya bagi laki-laki. Dan tadi kita sudah dibawa oleh beliau dengan dasar yang sangat kuat bahwa prinsip dasarnya Al-Quran, hadis ya, berbicara bahwa surga itu adalah disiapkan untuk muttaqin ya, bagi orang-orang yang bertakwa, dan bagi orang yang bertakwa laki-laki maupun perempuan dijanjikan hayatan thayyibah. Baik, tapi tentu pasti masih banyak sekali hal-hal yang menggelitik yang menjadi pertanyaan dari para nyai, sahabat, santri, mahasiswa. Barangkali monggo ada pertanyaan. Saya sapa dulu di sini, ada yang sedang Zoom bersama, ada nobar mahasiswa STIK Miftahul Huda. Halo, bisa? Halo, assalamualaikum mahasiswa STIK. Halo Mbak. Di mana Miftahul Huda? Di Banyumas? Di saya Pak Yai. Libur ini ngajinya. Ngaji subuhnya libur, pindah ke sini semua. Tadi sudah berada di ruangan. Halo Mbak, bisa bersuara? Mbak Hanifah DKK. Kebetulan di saya ada STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Masih satu jurus prodinya apa? Nah, itu bisa dikaji tuh Mbak. Mahasiswa coba dikaji lagi ayat-ayat tentang itu. Halo Mbak, ada yang mau bertanya? Yang kedua, ada yang nobar di sini adalah santri-santri dan juga dari RMI Putri bersama Mbak Nyai Duroh, Ketua RMI Putri Banyumas. Halo, Mbak Nyai. Den, luar biasa ceramahnya. Terima kasih. Ini anak-anak santri juga libur ngaji. Oke. Ngajinya pindah sini dulu. Mereka senang sekali mendengarkan hal yang jarang dikaji dan jarang didengarkan. Terima kasih Mbak Duro. Mohon doa untuk kita semua. Ngapun teneng. Terima kasih Kang Bake. Saya sangat kepingin ikut ngaji lagi jadinya. Monggo barangkali Mbak Nyai santrinya ada yang mau bertanya? Ya, saya tanya dulu. Oh, nggih, monggo. Itu kayaknya ada yang mau bertanya. Monggo silakan langsung dibuka aja mic-nya yang mau bertanya. Mas apa? Mbak Nyai Duroh dulu nggak apa-apa yang sudah masuk. Santrinya saja ya. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Patumungin Karangsalam gitu, Pak. Izin bertanya, surga, neraka dan sebagainya itu termasuk informasi yang bersifat eskatologi. Apalagi ayat dan hadisnya juga banyak menggunakan amsal sehingga nalar intelektual dan pikiran imajinatif tidak bisa menjangkau hakikatnya. Klunya laki-laki dan perempuan di surga dengan rahmat Tuhan kan memperoleh apa yang diinginkan tanpa diskriminasi. Nah, pertanyaan kami untuk memahami tafsir tanpa diskriminasi diperlukan metodologi. Nah, piranti metodologis apa yang bisa digunakan? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, dari Mas siapa tadi? Dari Pondok Pesantren Fathul Mu'in di bawah asuhannya Bu Nyai Duroh. Yang lain monggo. Dari STIK sudah ada yang mau tanya? Mbak, mana nih Mbak STIK mana nih? Mbak Feti, Mbak siapa lagi nih? Monggo yang lain lagi. Tadi di room chat juga ada beberapa pertanyaan Pak Yai. Pak Yai, adakah teks yang menjelaskan bahwa bidadari berjenis kelamin perempuan? Ada nggak sih itu?
atau karena ada bias makna pada kata bidadari dari kata hurin in yang diakhiri dengan huruf i jadi berkonotasi perempuan, atau bias makna yang ada lebih merefleksikan keyakinan bahwa hanya ketubuhan perempuan saja yang layak dinikmati, sehingga bidadari sebagai perempuan dimaknai sebagai perempuan. Jika kita percaya bidadari, itu salah satu pertanyaannya. Mungkin tidak masalah atau seperti apa konstruksi tafsirnya, Kak Kiai. Ini dipanggil Kak nih Pak Kiai. Masih. Kemudian ada juga pertanyaan, apa strategi yang harus dilakukan untuk menyuarakan tentang kesetaraan di tengah masyarakat sehingga masyarakat mengetahui tentang hal tersebut. Itu, di antara itu, saya panggil dulu lagi Mbak adik-adik mahasiswa STIK. Belum ada yang mau bersuara nih. Berarti memang kurang pintar punyainya. Neng Umnya. Monggo. Okay. Monggo silakan masuk. Iya, mohon izin. Jadi tadi itu saya memperjelas aja pertanyaan yang sudah saya tulis di dalam chat ya. Oh, nggih, Mbak Ililah nggih. Nggih. Nggih, non sewu nih Kak Kiai. Nggak boleh ya panggil kakak ya? Boleh. Jadi lebih muda kan. Ya, jadi gini, pertanyaan saya sebenarnya mendasar, tapi kelihatannya sih tadi dari penjelasan Kak Fakih itu mungkin tidak ada ya teks yang menjelaskan bahwa bidadari itu terjemahannya adalah berjenis yang menjelaskan tentang jenis kelamin perempuan. Nah, kalau memang tidak ada, maka apakah misalnya penerjemahan yang ada di dalam tafsir Kementerian Agama tadi itu yang ditampilin di awal oleh Kak Fakih itu menjadi persoalan gitu loh. Menerjemahkan bidadari itu apakah menjadi persoalan kalau kita percaya bahwa bidadari itu memang nggak ada penjelasan jenis kelamin laki atau perempuan gitu loh. Nggak berfokus pada bahwa bidadari itu pasti perempuan, tapi dia mungkin juga laki-laki, sehingga penerjemahan akan dinikahkan dengan seorang bidadari itu sebenarnya menjadi netral gitu, bisa berlaku pada laki dan perempuan. Apakah seperti itu gitu? Kalau memang seperti itu berarti kan sebenarnya yang mesti dibenerin dalam konstruksi pemahaman kita itu adalah tentang konsepsi bidadarinya gitu, yang dia tidak harus dimaknai sebagai perempuan, sehingga kemudian mengkanter ya tentang ketubuhan perempuan yang hanya layak dinikmati oleh laki-laki, tetapi ketubuhan laki-laki sebenarnya juga bagian yang dinikmati oleh perempuan. Mungkin itu. Makasih, mohon maaf. Oke, tadi baik, satu lagi di room chat biar sekalian aja. Juga ada pertanyaan. Semua yang kita dari Mbak Muslihah Rafiq, semua kita akan mendapatkan apa yang kita kehendaki. Soal berhubungan seks di dunia aja boleh pakai imajinasi, apalagi di akhirat. Pertanyaan, kenapa ada hadis itu? Penasaran aku terkait dengan bidadari dan hubungan seks itu. Pertanyaannya. Baik, ada lagi? Silakan. Sebelum nanti saya serahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, dari mana sebutkan? Saya Azizat Rahma Adriani dari mahasiswa STIK Miftahul Huda. Mohon izin untuk bertanya. Udah muncul. Itu mahasiswi sampean. Nggak enak kan kalau nggak muncul. Ya monggo. Silakan, Mbak. Saya mau bertanya. Tadi ada ayat tentang kalau di surga itu ma yasha'u, segala sesuatu yang kita inginkan. Kita sebagai manusia telah hidup dari berabad-abad tahun hingga zaman sekarang. Apakah semua yang kita inginkan baik di zaman sekarang ataupun orang-orang terdahulu itu akan dipenuhi di surga?
Karena kan ada perbedaan antara keinginan kita yang hidup di zaman milenial ini dengan keinginan orang-orang terdahulu yang hidup di zaman pasca kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Itu bagaimana cakupan keinginan kita itu dalam ayat ma yasha'u tersebut. Terima kasih. Ada gradasi surga berarti itu Pak Yai. Surganya zaman dahulu dan surganya milenial mungkin. Masih ada lagi monggo? Itu yang angkat tangan tuh ada Mas Ube sama Muhammad Farhan. Monggo Muhammad Farhan Syah dan Ube. Silakan. Silakan Kang Ube. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, Kang Fakih, Pak Dokter, dan Ibu Moderator ya, Ibu Munia. Kalau saya secara pribadi sepakat ya dengan apa yang disampaikan bahwa hak dan martabat laki-laki dan perempuan sama. Namun ketika tadi disampaikan oleh Kang Fakih terkait dengan Hurun In ya, bidadari surga versi terjemahan itu ya. Saya ingin bertanya, sebetulnya bukan kepada Kang Fakih bertanyanya itu, kepada ibu-ibu nih, terutama moderator mungkin ya bisa menjawabnya. Begini, Kang Fakih, Pak Dokter, kalau tadi kan persepsinya dari laki-laki ya terkait dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang saya ingin bertanya bagaimana secara psikologisnya gitu ketika ayat ini muncul ya yang diterima oleh perempuan, karena saya yakin ada perbedaan gitu, Pak Kiai. Ada perbedaan. Jadi kalau kita melihat ya lagu-lagu terkait dengan bidadari surga itu kan kadang-kadang yang ditampilkan kan perempuan semua gitu ya. Dan saya lihat perempuannya itu senang gitu. Oh iya gitu kan. Digambarkan itu kan matanya indah dan sebagainya. Belum pernah ada gitu yang ditampilkan itu laki-laki gitu. Nah, saya ingin bertanya begini, Bu Nyai, kalau persepsinya itu dari perempuan itu seperti apa gitu ketika mendengar ayat tersebut? Terima kasih. Oke, monggo. Tadi masih satu lagi Muhammad siapa? Barangkali sekalian mau. Kalau sudah, saya silakan langsung kepada Kang Fakih, monggo. Untuk bisa. Muhammad tadi nggak jadi. Monggo, Mas Muhammad siapa? Kalau saya panggil Mas Muhammad, di sini suami saya namanya Muhammad. Nanti dia tuh yang senyum-senyum. Panggil Mas suami jadinya. Jadi suami saya tuh yang senyum-senyum. Kabur nih. Oke. Monggo. Ya wes. Ini waktunya 12 menit, mudah-mudahan cukup ya. Jadi soal piranti metodologi saya sudah sebutkan, yaitu bagaimana kita ketika mengambil makna itu, ambillah makna yang menggerakkan kita semua untuk berbuat baik. Dan berbuat baik itu berpikir relasi juga. Nah itulah kira-kira ya pirantinya apa ya. Saya sebutkan kalau konteks ini adalah mubadalah, itu misalnya ya. Nah sehingga kita harus hati-hati ketika mengambil makna dan menjelaskan makna, jangan sampai yang kita jelaskan, yang kita ambil adalah justru akan membuat tadi perempuan sakit hati. Nanti kata UP, bagaimana perempuannya? Kita tanya perempuan, betul. Atau kita minta perempuan bikin surganya sendiri. Nanti begitu. Coba, nanti Mbak Umnia Alabi bikin surga di mata perempuan. Punya begitu. Itu sesuai keinginan aja. Nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah. Misalnya begitu ya. Jadi itu penting ya untuk dan karena itu terkait dengan pertanyaan Mbak Ibtilah tadi, ya kalau bertanyanya ke saya, menurut saya ayat-ayat sama hadis-hadis itu tidak bisa dibawa pada pemanaan yang spesifik perempuan. Kalaupun makna lafadznya begitu, yaitu baru contoh satu gitu loh, untuk yang tanya laki-laki misalnya, dan laki-laki yang pengennya itu. Karena itu penjelasannya harus lebih dari itu, yaitu mayasyaun, harus lebih dari itu. Nah termasuk apakah bisa hurun in artinya laki-laki? Bisa. Bahkan tanpa jenis kelamin bisa nggak? Bisa gitu loh. Yang penting dia
ceria. Siapa yang ceria? Orang yang masuk surganya gitu. Orang masuk surganya ini dia memperoleh kebahagiaan yang paling penting itu. Dengan siapa bahagianya? Ya terserah dia. Nah, karena itu hurun ini tuh ya jangan diartikan perempuan yang betul. Perempuan, laki-laki, dan siapapun yang matanya indah dan membuat ceria. Begitu. Kalau pemaknaan saya jadi sebisa mungkin maknanya itu tidak hanya netral, tapi ya mendorong orang untuk mengimajinasikan bahwa siapapun dia akan memperoleh kenikmatan. Karena asumsinya kan awal tadi, iman, amal baik akan dibalas dengan kenikmatan di akhirat nanti itu. Nah, soal bahwa ini amsal, ya betul memang amsal gitu. Karena amsal maka di luar atau lebih dari imajinasi. Jadi karena itu terjemahan yang terbatas atau yang spesifik menjadi bermasalah, ya bermasalah. Nah, kalau terjemahannya nggak mau diubah, ya dikasih bintang kan biasanya. Kasih bintang, kasih penjelasan, jelaskan di bawah bahwa ini hanya satu contoh, atau bilang seharusnya lebih dari itu, atau dibilang bisa dimaknai lebih netral. Itu saya kira saya juga mengadvokasi makna-makna yang seperti itu ya. Jadi lalu bagaimana sih konstruksi tafsirnya? Ya konstruksi tafsirnya memang tadi yang bertanya kebanyakan laki-laki. Dijelaskannya kepada laki-laki, sehingga medianya, dunianya, tampilannya itu adalah untuk laki-laki, penontonnya dan pemintanya itu. Nah, kira-kira konstruksi itulah yang hidup. Nah, sekarang kita harus memberi kesempatan dan ruang yang bertanya perempuan, yang menuntut perempuan, yang ingin bahagia perempuan, yang ingin masuk surga perempuan, sehingga kita punya bangunan atau pemahaman surga yang lebih utuh gitu loh. Nah, sekarang ini Mubadalah itu mengajak itu ya, coba beri kesempatan bagi perempuan untuk berimajinasi tentang surga. Nah, karena itu saya berharap ada orang yang menulis tentang tadi imajinasi surga di mata perempuan. Namanya juga imajinasi, ya terserah sudah imajinasi kok, gitu loh. Siap. Dapat nggak? Ya dapat, bahkan lebih dari itu. Nah, itu akan menggambarkan nanti imajinasi itu nanti akan kita tarik ketika bicara mayasyaun, mayashtahun, fakihina kan. Jannatin Naim, dan lain-lain, kita penjelasannya nanti sesuai dengan citra diri atau penggambaran atau keinginan kebahagiaan perempuan. Karena sudah terlalu banyak konstruksi yang hanya untuk laki-laki itu. Strateginya bagaimana? Strateginya adalah biasakan menggunakan ayat-ayat yang umum. Tadi yang mayasyaun, mayashtahun, wujuhun nadro, biasakan ini lebih sering dibanding bidadari-bidadari itu. Dan kalaupun pakai ayat itu, pakai terjemahan yang membuat semua orang merasa dilibatkan. Gitu. Kalaupun masih tetap kekeh dengan bidadari, bilang ini hanya contoh untuk laki-laki yang pengennya bidadari. Kalau kita menjelaskan untuk perempuan, bisa jadi bidadara. Bisa jadi nggak mau itu semua gitu loh. Nggak mau, ya nggak apa-apa. Dia nggak mau kok, masa kita paksa. Artinya penjelasan kita biasakan mulai dari yang strateginya tadi yang umum. Mayasyaun, mayashtahun, mala ainun ro'at. Lalu yang spesifik itu kita bilang sebagai contoh, sebagai amsal, sebagai perumpamaan untuk memudahkan orang bergerak untuk berbuat baik. Kan intinya itu. Kalau di sini ya, karena masuk surga kan nanti. Jadi intinya bukan masuk surganya karena itu nanti, intinya kita semua bergerak menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan beramal soleh, rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Karena itu biarkan orang berimajinasi selama menggerakkan rahmah dan akhlakul karimah. Begitu, dan jangan sampai imajinasinya tadi diskriminatif. Jadi kalau di beberapa tulisan Mubadalah ya saya udah bilang bisa dan mungkin, karena itu terjemahan yang ada, kalau kita punya kesempatan untuk mengganti, ganti. Kalau tidak ada ya kita jelaskan. Karena kita kan bukan penerjemah kemenang, kita nggak punya kekuasaan untuk itu. Kalau nggak punya ya kita jelaskan, atau kita kasih bintang, itulah kira-kira begitu ya. Dan pertanyaan Aziza, lalu seperti apa ya? Sama kita juga nggak tahu di surga seperti apa. Mayasyaun, luas sekali. Apakah beda nanti antara keinginan orang dulu sama sekarang? Yang pasti keinginannya berbeda sekarang, tapi di surganya dapat apa ya tidak tahu. Yang jelas tentu saja keinginan orang dulu sama keinginan orang milenial beda. Bayangan gunung misalnya, bayangan apa lagi, rumah,
Kadang ada istilah dipan bersusun. Itu setiap orang beda-beda bayangan dipan bersusun. Orang dulu, orang sekarang, dan orang ke depan lagi pasti bayangan dipan beda sekali. Dulu dipan itu dari kayu, sekarang semuanya besi misalnya. Nah, besok bisa jadi dipan itu metaverse nanti. Metaverse yang terserah kita mau bikin kayak apa. Nah, ini kan imajinasi-imajinasi itu dalam konteks kehidupan sekarang itu bukan utama. Yang utamanya mana yang mendorong orang untuk beriman dan berbuat baik terhadap diri dan keluarga. Imajinasi apa? Ya silahkan yang akan mendorong Anda untuk berbuat baik. Bahkan paling puncak yang seharusnya mungkin untuk bisa dinikmati adalah bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bertemu melihat Allah itu kan super imajinatif, super abstrak. Orang sekarang tuh pengennya makan, minum, kan nikah, punya mobil, punya kendaraan. Itu imajinasi orang sekarang begitu. Tapi kalau ini lebih abstrak, karena lebih abstrak susah. Ya sudah, ketika orang tanya, Pak, ada nggak di surga? Ada. Ada di surga? Ada. Apalagi semua ada apa yang kamu mau, gitu loh. Ya semua yang dia mau ada, karena yang penting itu bukan ada tidaknya, tapi Anda tanya surga itu untuk apa? Kalau tanya surga itu hanya untuk mengkaji, ya mungkin tidak berguna. Tapi kalau surga itu untuk menggerakkan Anda agar mau berbuat baik, disitulah kira-kira menurut saya tujuan utama atau dari penjelasan surga itu, agar kita semua menjadi insan-insan yang rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Itu piranti metodologinya ya. Dan konstruksi kita konstruksi yang tadi tauhid, lalu rahmah, lalu akhlakul karimah. Nah, sehingga kalau kita punya kuasa, kita punya kemampuan, kita punya wewenang untuk menerjemahkan, menjelaskan, maka disitulah tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya di situ. Nah, tadi kalau kita tidak punya, ya sepunyanya seperti apa? Sepunyanya kita. Ketika punya, maka lakukan. Agar supaya kita semua terdorong menjadi insan yang rahmah, salah satunya dengan menjelaskan isu surga itu. Nah, saya setuju dengan Ube, silahkan Mbak Umni yang jawab, atau bikin tulisan. Jadi dijawab tulisan. Kira-kira bayangan surga bagi perempuan ketika mendengar hadis itu yang nikmat, yang bahagia, ya jangan yang saya didiskriminasi, ya itu sudah pasti. Jangan jelaskan yang itu. Maksud saya jangan itu yang jadi patokan. Justru sebaliknya, yang kira-kira perempuan merasa diagungkan, dihormati, dilayani, apalagi diberikan nikmat sepuasnya, punya imajinasi sepuasnya, itu seperti apa? Itulah yang kayaknya perlu ditulis. Ya, itu yang kayaknya perlu disebarkan. Menantang ini, Nyai. Iya, sebarkan keunikan perempuan, nggih. Itu dia. Sehingga semua perempuan akan mendapatkan apa yang diinginkan. Gitu. Monggo, udah jangan dibatasi. Wong di sana kata yang haram semuanya halal. Nggak usah dibatasi. Gitu. Jadi ya kalau sekarang sih seperti metaverse, bikin sendiri surganya gitu. Dia bikin sendiri. Karena surga itu maya syaun. Nah, kenapa itu penting? Untuk mengimbangi agar deskripsi surga jangan hanya dari versi laki-laki. Jadi ada versi perempuannya yang itu bisa mari kita dakwahkan bersama, minimal untuk orang-orang yang imajinasi surganya memang begitu, sebatas itu. Tentu kita punya orang seperti Robiah Adawiyah yang tidak ingin semua itu, karena yang diinginkan cuma satu, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kan tidak semua orang seperti Robiah. Itu tidak. Ada orang yang mungkin imajinasi surganya hanya pengen punya rumah misalnya. Ya, itu kira-kira ya. Jadi karena itu ya kayaknya menurut saya nggak tahu apakah itu penting, tapi kayaknya kalau kita berpikir alternatif, bukan untuk mengcounter, tapi memberi alternatif, kita perlu buku-buku, tulisan-tulisan yang kira-kira muaranya adalah surga di mata perempuan. Jadi bukan surga yang tidak dirindukan, bukan begitu. Tapi surga di mata perempuan itu gimana? Surga yang diinginkan perempuan. Surganya perempuan. Mas Nama Sulasa.
ya surganya perempuan, surga yang diinginkan perempuan gitu. Itu seperti apa? Apakah pengen punya banyak suami gitu? Atau ada nggak yang begitu? Itu jelaskan saja. Dijelaskan. Karena itu kan mayasyaun. Kira-kira begitu ya. Atau memang betul semua perempuan itu seperti Robi'ah Adawiyah, keren. Kalau iya seperti itu, maka spiritualitas perempuan nyata lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya bernafsu seks gitu loh. Itu kan penting juga tuh untuk itu. Karena katanya hormon laki beda sama hormon perempuan gitu. Sehingga bayangan kebahagiaannya itu beda. Laki-laki itu visual gitu. Kalau perempuan itu tidak visual, jadi lebih disayangi, didengar misalnya. Itu kan penting gitu loh, penting. Lalu kita juga akan menerjemahkan bersama kepada laki-laki bahwa dalam kehidupan ini itu kita penting punya surga yang bersifat mental, lebih mental itu. Karena yang visual itu pendek usianya dan itu terbatas. Nah, karena itu di surga kan seperti tidak terbatas gitu, kemampuannya. Nah, karena di sini kan terbatas. Justru yang tidak terbatas itu tadi mengasihi dikasih tidak terbatas. Jadi apa namanya? Nafsu seks itu terbatas di sini itu. Nah, karena itu justru karena terbataslah dinikmati. Kalau tidak terbatas saya nggak tahu. Nah, beda dengan cinta atau mengasihi atau dikasihi itu tidak terbatas. Jadi ini kan penting untuk memiliki ekspresi, persepsi dan imajinasi surga, karena agar para laki-laki juga belajar bahwa surga yang sesungguhnya jika mau diwujudkan di sini adalah justru dengan imajinasi perempuan. Begitu. Tapi imajinasi perempuannya perlu ditulis dan banyak, walaupun beberapa sudah, walau tidak dikaitkan dengan surga ya. Misalnya soal kepemimpinan. Ini kan kepemimpinan selama ini selalu dipersepsikan laki-laki. Memimpin itu tegas. Memimpin itu menguasai. Memimpin itu mengatur, menyuruh, memerintah. Gitu. Nah, sementara kalau di mata perempuan, memimpin itu mengayomi. Memimpin itu melindungi, memimpin itu menemani, memimpin itu mengasihi. Ini kan beda. Ketika beda dan ini lebih lebih abadi dalam tanda kutip, lebih mendalam, maka laki-laki harus tahu ketika dia memimpin atau beri kesempatan kepada perempuan untuk memimpin agar dunia ini lebih membahagiakan. Laki-laki sudah berpengalaman berkali-kali memimpin dan gagal menciptakan kebahagiaan. Udah berkali-kali, jangan sombong, hebat-hebat. Enggak hebat laki-laki itu. Pemimpin dunia kita laki-laki berkali-kali bikin perang, bikin gap kaya miskin, kan laki-laki semua itu. Pemimpin laki-laki ini gagal, maka perlu disodorkan model kepemimpinan perempuan yang di Selandia Baru berhasil misalnya, dengan cara yang berbeda cara memimpinnya. Nah, ini bukan untuk 2024 ya. Tapi soal kualitas kepemimpinan ya, kepemimpinan yang laki-laki juga harus belajar bahwa mengayomi, berkolaborasi dan lain-lain itu justru lebih membahagiakan dibanding menguasai, memerintah dan lain-lain. Oke, Mbak Umnia, sudah jam 7.03. Mohon maaf kalau ada yang belum dijawab, bisa kita lanjutkan pada tadarus berikutnya. Yang insya Allah sekalipun judulnya itu menantang, nanti isinya insya Allah membahagiakan. Ya, harus banget. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wa bil taufiq wal hidayah. Wallahu yarhamuna rahmatan amatan syamila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada beliau, Kang Fakih Abdul Qadir, yang sudah mencerahkan kita, dan terutama bagi kaum perempuan yang memberikan rasa lebih adil tentang surga yang tidak menjadi monopoli dari kaum laki-laki, karena memberikan perspektif yang lain tentang surga, bahwa surga bukan hanya persoalan kebutuhan seks ya, sebagaimana ternyata kalau tadi dirunut
munculnya hadis-hadis itu sebenarnya hadis yang merupakan dialog dari laki-laki, sehingga imajinasinya adalah imajinasi laki-laki. Dari situ tadi kita bisa mengambil satu hal yang penting, bahwa kita memang penting untuk mewarnai teks, ya, mewarnai teks-teks dengan nalar kritis, ya, sebagaimana bahasanya Mbak Nur Rofiah, dengan nalar kritis ini sehingga kemudian teks ini bisa kita dekati dengan lebih adil dan tidak menyakiti, mencederai perasaan. Kalau tadi ditanyakan oleh Mas Ube, bagaimana perasaan psikisnya ketika membaca hadis-hadis tersebut, yang pertama sebenarnya memang ada yang tercederai, ya, rasa keadilan yang tercederai di dalam hati saya, khususnya sebagai seorang perempuan seperti itu. Barangkali itu, dan yang prinsipnya sebenarnya ayat-ayat yang berbicara tentang hurun in, kemudian hadis-hadis yang berbicara tentang surga atau tentang hal yang mendeskripsikan tentang surga, sebenarnya ayat-ayat yang bersifat tafsir kalau nggak salah, sedang ingin memberikan, kalau bahasanya pesantren itu pengembang-gebang itu memberikan motivasi kepada kita umat Islam untuk bisa watawasabil haq watawasabul, untuk bisa beramal soleh lebih banyak seperti itu sehingga bisa mencapai surganya. Sebenarnya itu, dan amal soleh kita di titik ini antara lain kita dinantikan untuk bisa memberikan warna sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Pak Fakih, dan ini menantang di antaranya adalah memberikan warna terhadap teks-teks keagamaan yang kayaknya jawaban Mas Ube memang perlu untuk saya tidak lanjuti di dalam tulisan seperti itu. Barangkali itu saja, sudah cukup siang, ya. Kita tutup dengan pantun. Karena kalau nggak berpantun nggak enak kayaknya. Pagi-pagi makan sayur dan ketupat, jangan lupa bagi sama temannya. Surga bukan milik laki-laki semata, maka mari sebarkan. Maka tidak adil jika perempuan hanya jadi objek seks di dalam surga. Kemudian yang kedua, pagi-pagi jalan sehat di lapangan, melihat pemandangan yang menyegarkan. Semoga Kang Fakih sehat senantiasa. Semua kita. Semoga Kang Fakih dan kita semua sehat senantiasa agar kita tercerahkan dengan tadarus subuh di kemudian hari. Terima kasih. Bila ada salah dari kami mohon maaf. Terima kasih kepada semua jamaah Zoom yang ada di sini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Mbak Aida. Baik, terima kasih Mbak Umnia yang telah berkenan menjadi tuan rumah pada tadarus subuh kali ini dan juga telah memoderatori gitu ya, memandu acara ini dengan sangat baik. Dan tentu saja terima kasih Kang Fakih, seperti biasa setiap pekannya Kang Fakih memberikan pencerahan-pencerahan baru kepada kita terhadap penafsiran teks-teks hadis dan Al-Quran. Bapak Ibu, baik, kita akan menutup tadarus subuh kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita akan bertemu kembali di tadarus subuh pekan depan dengan link yang sama dan insya Allah dengan tema yang semakin seru dan menantang kalau kata Kang Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngeri-ngeri sedap nggak tuh minggu depan itu?